Oke, jadi yang pertama-tama sebelum memasuki cerita tentang pengalaman kuliah lapangan bersama Indobarter, itu pertama teman-teman harus tahu dulu, jadi apa itu Indobarter. Nah, Indobarter adalah sebuah komunitas yang memasarkan berbagai macam sayur dan buah, baik dalam bentuk paketan, dengan target pasar pertama di Indobarter yaitu adalah ibu rumah tangga. Nah, ini saya kutip dari website Indobarter, Pak Tanto. Nah, ternyata setelah keberjalanannya Indobarter ini, ternyata Indobarter ini nggak cuma memasarkan sayur dan buah, eh, ternyata isinya bisa memasarkan macam-macam. Ada telur, ada beras, ada juga bisa plastik, mungkin nanti bisa pupuk atau tanaman. Jadi ini bisa macam-macam. Dan targetnya pun sekarang sudah bukan ibu rumah tangga lagi, jadi bisa pedagang atau usaha-usaha lain, pengusaha-pengusaha lain yang membutuhkan bahan baku untuk dipasok. Jadi yang pertama, eh, memangnya belusukan di pasar seseru itu. Jadi teman-teman, ternyata kuliah lapangan bersama Indobarter ini eh, apa ya, memberikan pengalaman belusukan di pasar yang benar-benar ilmunya itu tidak bisa didapatkan di bangku kuliah formal seperti konvensional di kelas gitu. Ternyata banyak ilmu yang ternyata banyak ilmu yang sebenarnya kita mungkin pelajari sedikit-sedikit di dalam kelas itu ternyata kalau diterapkan di lapangan itu sangat berbeda sekali. Nah, jadi apa saja ilmu yang kira-kira diterapkan di lapangan itu nanti bisa dia bisa apa ya istilahnya itu kayak ada inovasi-inovasi lagi dalam ilmu tersebut. Jadi, nah yang pertama ya ilmu-ilmu dari pasar yang saya dapatkan selama kuliah lapangan bersama Indobarter ini adalah yang pertama adalah ilmu marketing. Jadi ternyata ilmu marketing yang pernah saya baca di buku-buku ataupun di situs-situs itu ternyata kalau diterapkan di dunia nyata sangat berbeda. Jadi karena ini adalah di pasar belusukannya, itu ilmu marketingnya bukan seperti kalau kita main tender, jadi presentasi, terus mengiming-iming dengan bagus. Itu ternyata malah kalau diterapkan di pasar itu dia nggak berlaku. Kayak misalnya, Ibu apakah mau join dengan Indobarter? Itu nanti kita iming-imingi kayak nanti kalau ibu bekerja sama dengan kami, nanti kami bantu ininya, nanti keuntungannya meningkat dan lain sebagainya. Kalau kita iming-imingi seperti itu, justru malah pedagang itu ada rasa was-was tersendiri dan malah jadi enggan untuk gabung. Jadi ilmu marketing yang diterapkan di pasar tradisional itu sangat berbeda dengan ilmu marketing yang pernah saya baca di situs-situs dan di buku-buku. Jadi ilmu marketing yang sesungguhnya bisa diterapkan di lapangan, di pasar tradisional itu adalah ilmu marketing yang dimana itu pendekatannya secara personal. Jadi misalnya 1-2 kali kita datangi ruko ibu tersebut, terus kita beli beberapa barang, terus besok kita datang lagi, beli barang yang lain, kita coba setiap hari kita bertransaksi dengan beliau, terus kemudian ibunya jadi mengenal secara personal, kemudian jadi bercerita ke sana kemari, tidak hanya membahas tentang proyek Indobarter ini sendiri, dan itu lama-lama ibunya ketika kita tawarkan, ketika suatu hari kami datang lagi dan kami duduk kemudian menawarkan Indobarter ini, ibunya itu langsung bersedia, malah tanpa ragu-ragu. Jadi ilmu marketing yang diterapkan di pasar tradisional ini adalah ilmu marketing yang dari hati ke hati. Tidak bisa kayak ngiming-ngiming, kita ngejar untung, kita ngejar target gitu, tidak bisa. Kalau ini baru ke pedagangnya. Kalau misalnya kita ilmu marketing kita ke pelanggan, itu juga nggak serta-merta kayak ibu mau tidak mengambil barang dari kami, nanti kami antar ke tempat ibu, kemudian nanti eh, biaya ongkirnya murah dan lain sebagainya. Kayak gitu ternyata juga tidak bisa diterapkan langsung ke pelanggan yang ada di ini. Misalnya saya mau memasok barang ke suatu warung makan. Di situ saya tidak bisa langsung kayak, Ibu kami punya telur. Ibu biasanya beli telur berapa? Misalnya 25.000. Kemudian saya menawarkan, oh Ibu kalau beli di kami, Ibu bisa mendapatkan 24.500, tapi sudah kami antarkan ke tempat Ibu. Seperti itu ibunya belum tentu langsung mau, karena untuk kasus warung-warung makan, ternyata beliau ini punya asas kekeluargaan. Jadi beliau sudah punya pemasok sendiri yang dekat dari hati ke hati
pada beliau ini. Jadi beliau meskipun dari pedagangnya yang lain itu, dari pemasok yang lain itu harganya lebih tinggi dari yang kita tawarkan, beliau tetap tidak akan mau berpindah kepada kita gitu. Tidak mau mengambil barang kita karena sudah punya pemasok awal. Tapi ketika kita datang ke situ setiap hari, kita mencoba jajan di warungnya, kita dekati secara personal, kemudian jadi kulino, nah itu ibunya itu akan sedikit-sedikit mau untuk mengambil telur dari kita, meskipun tetap mengambil telur dari pihak yang lain. Jadi misalnya mengambil telur dari pihak yang lain itu 2 hari sekali 15 kilo. Nanti dari kita akali jadi 3 hari sekali 10 kilo. Gitu kan pelan-pelan kita bisa masuk, pelan-pelan kita bisa kenal, gitu. Pelan-pelan kita bisa mengambil alih dari target pasar kita tersebut gitu. Nah, itu baru dari ilmu marketing. Jadi ilmu apa lagi yang bisa didapatkan dari pasar? Yang kedua adalah consumer treatment. Nah, ini apa gitu? Jadi setiap pembeli itu punya kita harus setiap pembeli itu perlu kita perlakukan berbeda sesuai dengan bukan berbeda, tapi kita perlu perlakukan secara khusus sesuai dengan pembeli ini, karakteristik pembeli. Nah, misalnya saya punya pembeli itu dari pengusaha warung makan dan satunya lagi dari pedagang keliling. Dan keduanya ini memiliki jenis dagangan yang berbeda. Nah, ketika saya memasok ke warung, misalnya kita cerita dari telur, itu untuk ke warung itu saya memasukkan telur yang butirannya lebih kecil. Jadi biasanya 1 kilo itu isinya 17 butir telur. Saya untuk warung makan, saya pilihkan yang butirannya kecil-kecil atau yang bobotnya ringan-ringan, agar 1 kilo itu bisa berisi 18 butir telur atau bahkan sampai 19 butir telur. Kenapa seperti itu? Karena di warung makan itu dia kan menjual telurnya itu kan masak 1 butir dimasak, 1 butir dimasak, entah jadi telur bacem atau jadi telur ceplok. Jadi kan yang dihitung adalah butiran telurnya. Jadi dia akan lebih untung kalau membeli kepada kita itu butiran-butiran telur yang kecil-kecil. Jadi nggak 1 kilo isinya banyak gitu. Sedangkan untuk pedagang yang satunya, dia menjual telur yang produk telur yang dimana itu nggak dijual satu-satu. Jadi dia malah membutuhkan butiran telur yang besar-besar. Nah itu namanya consumer treatment. Jadi kayak perlakuan kita terhadap konsumen itu bisa berbeda-beda. Gimana ya? Istilahnya kalau kita punya konsumen itu harus kita perlakukan khusus sesuai dengan kebutuhan beliau-beliau. Nah itu kenapa kita harus perlakukan seperti itu supaya menjaga agar konsumen tersebut itu tetap terikat hatinya dengan kita. Jadi kayak merasa kita perhatikan, merasa mendapatkan keuntungan tambahan ketika dia membeli pada kita, ketika dia bertransaksi pada kita. Terus kemudian yang selanjutnya adalah real case problem solving. Ini kemarin saat diskusi bersama Pak Tanto, kebetulan terdapat satu kasus di mana masalah penyelesaian antara bagaimana cara mencari target konsumen, bagaimana cara mengelola pedagang dan menghubungkannya dengan konsumen, itu ternyata menjadi problem tersendiri bagi beberapa dari kami. Jadi ini kayak belajar kuliah lapangan bersama Indobarter ini ternyata mengajarkan kita bahwa ternyata kasus-kasus real di lapangan itu memang serumit itu. Jadi kita harus punya istilahnya punya kemampuan untuk berpikir dengan cepat dan memutuskan dengan tepat. Nah, ini namanya problem solving gitu. Jadi kita harus punya soft skill problem solving ini. Terus kemudian selanjutnya ada public speaking. Nah, karena ilmu yang didapatkan si public speaking ini kita perlukan saat kita sedang berbicara dengan pedagang, kita menawarkan program Indobarter ini ke pedagang, itu juga merupakan skill public speaking. Dan public speaking itu jenisnya macam-macam, tergantung lawan kita berbicara, tergantung audiensnya siapa. Nah, kalau misalnya kepada pedagang, kita harus memakai cara seperti kayak terlihat tidak
sedang menawarkan, terlihat sedang tidak ada kepentingan mencari keuntungan, seperti itu biasanya itu lawan bicara akan lebih mudah tertarik pada kita gitu. Jadi dan kuliah lapangan bersama Indobarter ini saya juga belajar public speaking jenis yang lain gitu. Dan itu baru saya sadari ketika berinteraksi dengan pedagang dan dengan pelanggan. Awalnya pada awal-awal program ini berjalan, itu saya pikir itu seperti tinggal menawarkan mereka pasti mau. Ternyata tidak semudah itu. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan tersendiri dan apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari mulut kita itu memang benar-benar harus kita pikirkan dan kita coba melatih diri bagaimana caranya kita itu tidak mengedepankan kepentingan kita sendiri dan bagaimana kita itu berkomunikasi dengan mengedepankan kepentingan dari pelanggan. Nah, itu ternyata skill public speaking jenis baru yang saya temukan setelah kuliah lapangan bersama Indobarter. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem establishment. Jadi ini kayak pembangunan sistem. Nah, saya kan orangnya sebelum ikut kuliah lapangan dengan Indobarter ini, saya orangnya itu cenderung spontan. Jadi kalau ada apa-apa, apa yang saya pikirkan itu langsung saya lakukan. Tidak memiliki rencana, tidak pernah membuat sesuatu secara terstruktur. Itu adalah suatu kelemahan yang ternyata setelah ikut kuliah lapangan dengan Indobarter ini ternyata membuat sistem itu sangat penting, seperti misalnya bagaimana alur pembeli memesan sesuatu, kemudian bagaimana cara kita menentukan harga, bagaimana cara kita mengirimkan barang, bagaimana cara kita menyampaikan order dari pembeli ke pedagang, seperti itu tuh ternyata perlu sistem dan perlu alur yang benar-benar dibuat harus rapih. Nah, sistem ini sendiri juga tidak hanya dibuat satu kali, jadi kita harus membuat sistem benar-benar dari kayak yang paling sederhana, yang paling bisa dijalankan, dan ketika order mulai naik, sistem juga harus mulai diganti, mulai diperbaiki terus-menerus. Jadi sistem ini harus terus dibangun secara terus-menerus. Nah, ilmu pembangunan sistem ini juga baru saya dapatkan ketika kuliah lapangan bersama Indobarter. Nah, ini sangat menarik sekali untuk masalah sistem ini, karena jika kita benar-benar mencueki masalah sistem ini, benar-benar mengabaikan sistem ini, maka ketika eksekusi, ketika ada konsumen membeli, ketika ada banyak barang yang harus diantar, nanti jadinya malah keteteran atau mungkin bisa mengalami kerugian. Meskipun kerugiannya tidak begitu banyak, tapi tetap harus kita pikirkan, karena jika kita mengalami rugi sekali, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali kan nanti jadi malah modalnya nggak balik. Nah, itu ternyata kuncinya penyelesaian dari itu adalah di pembuatan sistem ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ilmu yang didapatkan selanjutnya adalah teamwork. Jadi dalam sistem belajar ini nggak bisa kalau kita itu sendiri-sendiri. Nggak bisa kalau ini berjalan hanya saya tok, itu tuh nggak bisa. Jadi memang harus ada kerjasama dalam tim, harus ada komunikasi. Misalnya harga telur itu dari hari ke hari itu selalu berubah. Jadi misalnya hari kemarin 25.000, hari ini 24.500, besok itu bisa 24.000. Jadi memang berubahnya sesignifikan itu. Nah, itu harus selalu dikomunikasikan dengan pedagang dan dengan tim yang lain. Misalnya saya dapat informasi update harga telur dari pedagang juga harus segera saya sampaikan kepada tim. Karena jika tidak begitu, misalnya saya membeli dari pedagang itu biasanya harga jualnya harusnya 25.000, saya tidak sampaikan kepada tim, sedangkan tim mendapatkan update harga dari tempat lain mungkin atau tempat mana yang dia tahu, dia menjual kepada pembeli itu ternyata 24.500. Nah, itu kan akan terjadi kerugian gitu. Jadi komunikasi dalam tim ini sangat perlu. Ternyata kalau misalnya kita saja keterucut sedikit aja nggak komunikasi, itu ternyata sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan, dalam apa ya, ternyata sangat merusak sistem yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi memang sistem ini dibuat juga harus dijalankan dengan kerjasama tim yang baik gitu. Kemudian selanjutnya debating skills. Nah, ini menarik karena ternyata skill berdebat ini juga semakin terlatih ketika kita bekerja sama dalam tim. Jadi karena satu tim itu tidak hanya terdiri dari satu kepala, jadi ada banyak kepala dan jenis orangnya berbeda-beda. Misalnya saya, Ratna itu
orangnya spontan. Ada satu lagi anggota tim saya yang orangnya itu sangat terstruktur dan terencana. Jadi ketika dua orang yang sangat berbeda ini ketemu, jadinya akan selalu berdebat. Tapi ini seru sekali karena debat yang kami lakukan antara satu sama lain itu menghasilkan apa ya, suatu keputusan di tengah yang ternyata menguntungkan dan menjadi hal yang baru bagi kami berdua gitu. Nah, misalnya saya biasanya menerima order itu nggak saya pikirkan dia itu lokasinya di mana, asal saya terima, asal saya ambil barangnya, asal saya antar gitu. Saya nggak memikirkan kalau misalnya itu nanti jadi repeat order seperti apa. Sedangkan teman saya yang satu ini, dia orangnya lebih ke kalau kita nerima order, kita harus pikirkan dulu dia lokasinya di mana, berapa banyak pesannya, dan kita harus melakukan, kita harus memberitahu berapa minimal yang harus dia beli kepada kita agar kita itu nggak mengalami kerugian. Jadi dia mengatakan pada saya bahwa Ratna ini untuk pembeli yang A, ini kita harus memasang jumlah total pesanan minimal karena ini lokasinya sangat jauh dari pasar Nongko. Jadi nanti kalau kita misalnya nggak memasang jumlah minimal pesanan, nanti bisa jadi kita mengalami kerugian dalam masalah pengiriman gitu. Ternyata karena kalau barang yang banyak itu kan nggak mungkin dibawa pakai motor satu-satu berkali-kali, itu kan juga tidak mungkin. Jadi itu harus dikirim dengan mobil. Nah, sedangkan menggunakan mobil ini kan perlu biaya, apalagi sekarang BBM juga naik. Nah, itu ternyata harus dipikirkan seperti itu. Terus kemudian ini meningkatkan keberanian. Jadi awalnya anggota tim saya yang berani untuk berkomunikasi dengan pedagang itu sangat sedikit. Nah, kemudian setelah melihat, oh ternyata kalau misalnya kita mendekati pedagang seperti ini, itu ternyata pedagang juga nggak langsung marah-marah kok ke kita gitu. Jadi meningkatkan keberanian untuk berani berkomunikasi, berani berpendapat, berani mengajak, dan berani untuk menentukan keputusan. Jadi ini ilmu-ilmu yang didapat dari pasar itu adalah yang pertama marketing, kemudian consumer treatment, real case problem solving, kemudian public speaking, system establishment, teamwork, debating skills, sama increasing courage.